Catatan Presiden RI. Presiden Jokowi tegaskan agar tetap harus hati-hati dan waspada pada tahun 2023 karena tahun ini ujian bagi ekonomi global maupun ekonomi Indonesia. Kita semuanya harus optimis bahwa kita bisa menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada dan bisa mengarungi 2023 tahun ujian dengan ekonomi yang lebih baik. Presiden Jokowi berharap setiap rumah sakit di tanah air, baik milik pusat, provinsi, kabupaten, kota maupun swasta yang melayani pasien BPJS dapat memiliki standar pelayanan yang baik. Karena sekarang tidak seperti yang dulu BPJS telat bayar. Sekarang enggak, BPJS memiliki duit yang cukup lah untuk membayar tepat waktu. Inilah catatan Presiden RI, catatan tentang kegiatan Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan dalam pekan pertama bulan Januari 2023. Masih bersama saya Musli, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Senin 2 Januari, Presiden meninjau aktivitas perdagangan di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Presiden Jokowi dalam kunjungan tersebut untuk memastikan aktivitas perekonomian pada sektor real. Lebih lanjut, Presiden menjelaskan kunjungan ke Pasar Tanah Abang juga untuk memastikan optimisme para pedagang bangkit kembali pada tahun 2023. Apalagi menurut Presiden, kebijakan PPKM sudah dicabut pada tanggal 30 Desember 2022 lalu. Saya melihat ingin agar optimisme itu kembali di tahun 2023 karena di tahun 2022 juga sebuah tahun yang tidak mudah, sebelumnya juga jauh dari kemudahan, sehingga kita harapkan di tahun 2023 itu ada optimisme karena PPKM sudah dicabut. Tidak hanya pasar Tanah Abang saja, tapi juga pasar 16 Ilir di Palembang, pasar Terong di Makassar, pasar Beringharjo di Jogja, pasar Turi di Surabaya, pasar Johar di Semarang, pasar Baru di Bandung, pasar Gede Bage di Bandung, semuanya kita harapkan muncul optimisme karena PPKM sudah dicabut. Dan tadi saya bertanya ke beberapa pedagang juga menyampaikan tahun 2022 kemarin omsetnya jauh lebih baik dibanding tahun 2021. Kita harapkan 2023 juga lebih baik dari tahun 2022. Selain itu, Presiden Jokowi juga mendorong kepada para pedagang untuk masuk dalam loka pasar untuk mempermudah transaksi perdagangan antara produsen dan konsumen. Mendampingi Presiden Jokowi saat melihat aktivitas perdagangan di Pasar Tanah Abang itu, pejabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Senin 2 Januari di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Jokowi menerima pengurus PBNU. Dalam pertemuan dengan Presiden itu, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf menyampaikan tindak lanjut pertemuan R20 yang diselenggarakan dalam rangka G20. Menurut Ketua Umum PBNU, Presiden Jokowi memberikan arahan agar NU melakukan konsolidasi secara intensif sampai level yang paling bawah. Selain itu, dalam pertemuan tersebut, PBNU juga mengundang Presiden Jokowi untuk hadir dalam acara lahir satu abad NU. Dan kami mengundang Bapak Presiden untuk hadir di dalam beberapa acara utama itu, dan alhamdulillah Bapak Presiden berkenan untuk bisa hadir. Mudah-mudahan tidak ada halangan, dan insya Allah nanti pada puncak peringatan itu akan kita selenggarakan resepsi besar di gedung olahraga Delta di Sidoarjo, dan insya Allah akan dihadiri tidak kurang dari 1 juta jamaah Nahdlatul Ulama, para ulama-ulamanya, bahkan dengan para ulama-ulama dari berbagai negara di seluruh dunia, dan insya Allah akan ikut hadir di dalam acara tersebut. Dan juga kami melaporkan kepada Bapak Presiden tentang sukses kegiatan
R20 di Bali yang baru lalu, dan terus kami tindak lanjuti pengembangannya termasuk memperkuat hubungan dengan pihak-pihak pemimpin agama dan pemerintah India. Mudah-mudahan tahun depan akan bisa terselenggara juga R20 di India di bawah kepemimpinan presidensi India di dalam G20 yang akan datang. Pada pertemuan dengan jajaran pengurus besar PBNU itu, Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju seperti Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Senin 2 Januari di Istana Merdeka Jakarta, Presiden memimpin rapat kabinet terbatas yang membahas tentang penanganan stunting. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers antara lain mengatakan, Presiden Jokowi mendorong pemerintah daerah untuk dapat menerapkan teknologi digital dalam penanganan kasus stunting dengan menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Bapak Presiden secara spesifik mendapat informasi bahwa Sumedang merupakan salah satu kabupaten yang baik penerapan SPBE-nya dan menggunakan SPBE ini sebagai basis data untuk menurunkan stunting, sehingga Pak Bupati diminta memaparkan apa yang sudah dilakukan oleh beliau. Nah, kalau saya boleh memberikan sedikit summary, yang pertama adalah bahwa Pak Bupati selain membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik yang bagus di Sumedang, juga sudah berhasil mengorkestrasi orangnya, bisnis prosesnya, dan sistem data elektroniknya menjadi satu, sehingga beberapa program-program pemerintah, bukan hanya stunting sebenarnya, beliau juga sudah memperbaiki program kemiskinan, program kemudahan memberikan izin, itu jadi jauh lebih baik. Selain itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Jokowi juga minta kepada Bupati Sumedang untuk membantu secara langsung daerah-daerah yang masih memiliki angka kasus stunting yang tinggi. Rabu 4 Januari, Presiden melakukan kunjungan kerja di Provinsi Riau. Presiden Jokowi di tempat tersebut antara lain meresmikan ruas jalan tol Pekanbaru Padang, seksi Pekanbaru Bangkinang di gerbang tol Bangkinang, Kabupaten Kampar. Presiden Jokowi dalam sambutan peresmian itu antara lain mengharapkan keberadaan ruas jalan tol dapat meningkatkan mobilitas perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden mengatakan jalan tol Pekanbaru Bangkinang sepanjang 30,9 km tersebut dibangun dengan biaya 4,8 triliun. Jalan dari Pekanbaru sampai Dumai, tolnya sudah selesai. Dan kita melihat trafiknya juga sudah sangat bagus. Sudah di atas 8.000. Kemudian sekarang dari Pekanbaru ke Bangkinang, sepanjang 30,9 km yang menghabiskan anggaran 4,8 triliun, hari ini juga segera akan kita resmikan. Kemudian nanti akan disambungkan lingkar Pekanbaru, sehingga Dumai, Pekanbaru, Bangkinang akan sambung terus ke arah Padang. Selesainya kapan? Saya tidak bisa bicara, karena memang masih panjang. Kita harapkan dengan jalan tol yang ada ini, kecepatan, mobilitas orang, barang, dan jasa semakin baik, sehingga menumbuhkan daya saing produk-produk yang ada di Provinsi Riau, dan kita harapkan juga bisa menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, dan pada akhirnya nanti akan membuka lapangan kerja
dan memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Selain meresmikan ruas jalan tol, pada kunjungan itu Presiden Jokowi juga meninjau aktivitas perdagangan di Pasar Bawah Kota Pekanbaru. Presiden mengatakan dalam kunjungan ke pasar itu untuk memastikan bahwa optimisme para pedagang bisa terus meningkat pada tahun 2023. Mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Riau, diantaranya Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Rabu 4 Januari dalam rangka kunjungan kerja di Provinsi Riau, Presiden Jokowi melihat langsung aktivitas pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru. Presiden kepada wartawan usai peresmian ruas jalan tol mengungkapkan dirinya mengecek tentang pelayanan BPJS Kesehatan mulai dari pelayanan pendaftaran, obat hingga kamar. Presiden minta setiap rumah sakit di Indonesia baik milik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota maupun swasta yang melayani pasien BPJS Kesehatan dapat memiliki standar yang baik. Dan kita harapkan tidak hanya di Pekanbaru, di rumah sakit yang lain, baik yang rumah sakit milik pusat, milik provinsi, milik kabupaten kota, milik swasta yang ikut BPJS, semuanya memiliki standar pelayanan yang baik semuanya. Karena sekarang tidak seperti yang dulu BPJS telat bayar. Sekarang enggak, BPJS memiliki duit yang cukup untuk membayar tepat waktu. Dan tadi di Rumah Sakit Umum Daerah Pekanbaru juga kita melihat pelayanan untuk jantung, kanker, stroke, semuanya berjalan selain penyakit yang lain. Selain itu, Presiden Jokowi beserta sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju juga menyapa warga masyarakat di mal yang ada di Kota Pekanbaru. Selain didampingi sejumlah menteri, Presiden ketika menyapa warga masyarakat juga didampingi Gubernur Provinsi Riau Samsuar. Kamis 5 Januari pada hari kedua kunjungan kerjanya di Provinsi Riau, Presiden Jokowi meresmikan sistem penyediaan air minum regional Dumai Rokan Hilir Bengkalis. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi mengharapkan keberadaan SPAM tersebut dapat menyuplai air minum dengan kualitas yang baik ke 3 kabupaten kota di Provinsi Riau. Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan SPAM regional Dumai Rokan Hilir Bengkalis ini dibangun di atas lahan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan nilai investasi mencapai 396,6 miliar rupiah. Dan alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melihat sistem penyediaan air minum SPAM bagi masyarakat di Rokan Hilir, di Bengkalis, dan di Kota Dumai. Nantinya bisa disuplai dari SPAM di Rokan Hilir ini yang akan bisa menyediakan air minum dengan kualitas yang baik bagi 32.000 rumah tangga di Dumai, di Rokan Hilir, dan di Bengkalis. Presiden Jokowi dalam peresmian itu didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Gubernur Provinsi Riau dan Bupati Rokan Hilir, Bupati Bengkalis, serta Wali Kota Dumai. Dalam perjalanan menuju Kabupaten Rokan Hilir, Presiden Jokowi meninjau terowongan gajah di Jalan Tol Pekanbaru Dumai. Kamis 5 Januari, Presiden Jokowi meninjau proses produksi minyak dan gas bumi atau migas di kawasan PT Pertamina Hulu Rokan Dumai, Kota Dumai. Presiden dalam kesempatan itu antara lain menyinggung soal kemampuan SDM Indonesia. Menurut Presiden, dirinya yakin bahwa SDM Indonesia memiliki potensi besar dalam pengelolaan migas. Selain itu, Presiden mengapresiasi produksi minyak di Blok Rokan yang mulai mengalami peningkatan secara signifikan setelah pengelolaan diambil alih oleh PT Pertamina. Ya, naik dari yang dulu waktu dikelola Chevron, agak turun-turun, sekarang sudah mulai naik dari 158 ribu barel per hari menjadi 166.000 barel per hari. Naik. Tapi yang kita inginkan adalah sebuah peningkatan yang lipat.
Dan tadi Dirut Pertamina menyampaikan membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Tapi yang paling penting jangan sampai lifting minyak kita ini turun. Ini sudah berapa tahun ini turun terus. Sehingga apa? Larinya semuanya nanti ketergantungan pada impor. Padahal kita masih punya sumur-sumur yang bisa kita kelola untuk menghasilkan produksi sehingga importnya tidak banyak. Menurut saya yang pertama teknologi harus digunakan. Digitalisasi harus juga digunakan untuk memonitor, dan di sini saya lihat tadi sudah mulai pergerakan setiap alat-alat berat, alat-alat pengeboran yang ada sudah dimonitor dengan monitor digital. Ini yang baik. Kalau ini nanti berhasil, saya minta juga blok mahakam juga dikelola dengan manajemen yang sama. Karena tugas Pertamina yang memproduksi minyak 70% Bu ya, 70% dari produksi yang ada di negara kita ini sangat memegang peran penting dalam proses meningkatkan lifting minyak nasional kita. Selain meninjau proses produksi minyak dan gas bumi atau migas di kawasan PT Pertamina, Presiden Jokowi melihat langsung aktivitas perekonomian di Pasar Bunda Sri Mersing, Kota Dumai. Di pasar itu, Presiden menyapa dan memberikan bantuan sosial kepada para pedagang kaki lima dan para pedagang pasar. Presiden Jokowi dan rombongan kembali ke Jakarta setelah selesai melakukan kegiatan dalam kunjungan kerja 2 hari di Provinsi Riau. Senin 2 Januari, Presiden Jokowi meresmikan pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia atau BII tahun 2022 di Gedung BII Jakarta. Presiden Jokowi dalam sambutannya antara lain mengungkapkan dirinya meyakini prospek pasar modal Indonesia masih sangat menjanjikan. Hal itu, lanjut Presiden, bisa dilihat dari tingkat investor pasar modal Indonesia saat ini yang didominasi oleh generasi muda. Presiden Jokowi menegaskan agar tetap harus hati-hati dan waspada pada tahun 2023 karena tahun ini merupakan ujian bagi ekonomi global maupun ekonomi Indonesia. Kalau kita lihat bursa kita, pasar modal kita juga patut bersyukur bahwa indeks di tahun 2022 itu mengalami kenaikan 4,1%. Dibandingkan bursa-bursa di negara-negara lain yang mengalami penurunan yang sangat tajam. Kemudian market cap, kapitalisasi pasar juga tumbuh 15% sampai di angka 9.499 triliun rupiah. Ini juga bukan sebuah angka yang kecil, angka yang besar. Di tengah turbulensi ekonomi global di tahun 2022. Di tahun 2023 ini adalah tahun ujian bagi ekonomi global maupun ekonomi kita. Kita tetap harus hati-hati, tetap waspada, dan tadi saya senang mendapatkan informasi dari Ketua OJK, dari Menteri Keuangan, bahwa investor di bursa kita sekarang ini 55% adalah anak-anak muda di bawah 30 tahun. Dan 70% adalah di bawah 40 tahun. Artinya prospek ke depan betul-betul masih sangat menjanjikan. Dan dengan optimisme ini, tapi waspada dan hati-hati, tantangan di tahun 2022 utamanya ekonomi global dengan ketidakpastian yang sulit dihitung, sulit dikalkulasi. Kita berharap ekonomi kita masih bisa tumbuh di angka di atas 5%. Kalau tahun 2022 dipastikan sudah di atas
5%, tapi kita harap di tahun 2023 juga masih di atas 5%. Pada peresmian pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tersebut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, Ketua Dewan Komisaris OJK Mahendra Siregar, serta pejabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Jumat 6 Januari, Presiden Jokowi menyaksikan langsung pertandingan Timnas Indonesia melawan Vietnam pada semifinal leg pertama Piala AFF di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Usai menyaksikan pertandingan yang berhasil imbang tanpa gol tersebut, kepada wartawan Presiden mengatakan pemain Timnas Indonesia sudah bekerja keras dalam pertandingan itu. Saya melihat seluruh pemain sudah bekerja keras, mati-matian. Dari sempitan awal sampai akhir, tetapi hasilnya 0-0. Kita masih memiliki kesempatan besar nanti di leg yang di Vietnam. Ya. Di Vietnam berapa Pak skornya Pak? Menang berapa di Vietnam skornya? Udah, kasih Presiden Jokowi saat menyaksikan pertandingan didampingi sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju seperti Menpora Zainuddin Amali, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Kapolri, Panglima TNI, serta Ketua Umum PSSI. Pada pertandingan leg kedua, Timnas Indonesia akan bermain di kandang Timnas Vietnam di Hanoi, Vietnam pada hari Senin 9 Januari 2023. Demikian catatan Presiden RI pekan ini. Saya Musli dan tim liputan Bayu Istiqlal serta Muhammad Rizkianto melaporkan. Catatan Presiden RI.